Hai, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today we are going to study on chapter 9 entitled Bigger is not always better. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 9 yang berjudul Bigger is not always better. Materi ini merupakan materi bahasa Inggris kelas 8 berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Dan pada video kali ini kita hanya fokus membahas halaman 119 sampai halaman 126. Sekarang kita lihat bersama-sama, di situ ada we will learn. Nah, kalian lihat pada halaman pertama dari halaman 119 chapter 9. Di situ ada we will learn to compare people, animals and things in order to show their differences, to be proud of them, to praise them, and to criticize them. Jadi apa aja yang nanti kita pelajari pada chapter 9 ini. Jadi di sini we will learn, kita akan belajar to compare people, animals, and things in order bla bla bla. Jadi nanti kita akan belajar untuk membandingkan orang, hewan, dan benda secara berurutan, to show their differences, untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan mereka, to be proud of them, untuk membanggakan mereka, to praise them, untuk memuji mereka, and to criticize them, dan untuk mengkritik mereka. Jadi dalam satu bab ini nanti kita akan belajar untuk membandingkan orang, hewan, benda dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan mereka, untuk membanggakan mereka, memuji mereka, dan untuk mengkritisi mereka. Selanjutnya pada halaman 120 kita mulai, di situ ada observing and asking question, yaitu mengamati dan mengajukan pertanyaan. Di sini ada beberapa perintah. We will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan memainkan peran sebagai pembicara di dalam beberapa conversation atau percakapan. Here are what we will do. Di sini ada beberapa yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will listen and repeat the conversation after the teacher one by one. Kita akan mendengarkan dan akan mengulangi conversation setelah guru satu persatu. Second, yang kedua, in the group, di dalam grup, we will play the roles of the speaker. Kita akan memainkan peran sebagai pembicara. And third, dan yang ketiga, we will correct each other mistakes. Kita akan membenarkan tiap-tiap kesalahan dari kita. Dan jangan lupa di bawah di situ ada tulisan, we will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat-kalimat tersebut dengan suara lantang, jelas, dan juga benar. Kita menuju pada percakapan conversation yang pertama. Di situ ada kedua gambar kan. Yang pertama di situ ada tertulis number 1, kemudian gambar yang kedua di situ ada tulisan 2. Sekarang kita menuju pada percakapan yang pertama dulu. Nah, di situ kalian lihat. I think Bono will win the race. Saya pikir Bono akan memenangkan pertandingan. Kemudian temannya menjawab, I think so too. Saya pikir juga demikian. Bono is thinner but stronger than Gani. Bono itu adalah lebih kurus tetapi lebih kuat daripada Gani. Gani is bigger but weaker than Bono. Gani lebih besar tetapi lebih lemah dari Bono. Dari conversation yang pertama ini, di situ ada dua perbandingan, yaitu perbandingan antara Bono dengan Gani. Yang pertama Bono. Bono di situ tertulis is thinner. Bono adalah lebih kurus. But stronger, tetapi lebih kuat than Gani, daripada Gani. Sedangkan Gani di situ juga tertulis Gani is bigger but weaker than Bono. Gani lebih besar tetapi lebih lemah daripada Bono. Jadi di situ ada dua perbandingan antara Bono sama Gani. Then conversation number 2. Kita lihat pada percakapan yang kedua. Are Dini and Dani really twins? Apakah Dini sama Dani benar-benar anak kembar? Twins di sini adalah anak kembar. They don't look like twins. Mereka tidak kelihatan seperti kembar. Kemudian temannya menjawab, yes, they are twins.
Iya, mereka itu adalah anak kembar. But you are right, tetapi kamu benar. They don't look like twins. Mereka tidak seperti anak kembar. Denny is taller, Denny adalah lebih tinggi, and plumper, dan lebih gemuk. And Danny is shorter and thinner. Danny lebih pendek dan lebih kurus. Nah, pada percakapan kedua ini kita tahu bahwasanya di situ ada dua perbandingan. Perbandingan yang pertama adalah Denny, kemudian perbandingan yang kedua adalah Danny. Denny di sini is taller, Denny adalah lebih tinggi, and plumper dan lebih gemuk. Sedangkan Danny is shorter, lebih pendek, and thinner dan lebih kurus. Next, we will continue on page 121. Kita lanjutkan pada halaman 121. Kita lihat lagi di situ ada 4 conversation, yaitu conversation number 3, number 4, number 5, and number 6. Kita menuju pada conversation yang pertama dulu, yaitu conversation number 3. Kita lihat nomor 3. Look, lihatlah. The horse and the donkey look alike. Kuda dan juga keledai hampir sama atau mirip, look like hampir sama atau mirip. But the horse is bigger than the donkey. Tetapi kuda lebih besar daripada keledai. The donkey is smaller than the horse. Keledai lebih kecil daripada kuda. Right? Benarkah? Nah, dari conversation ini dia menunjukkan bahwasanya di situ ada dua benda. Yang pertama adalah horse, kuda, and the donkey, dan yang kedua adalah keledai. Di situ dia menyebut bahwasanya kudanya itu bigger, lebih besar daripada keledai. Sedangkan keledai itu adalah smaller, lebih kecil daripada horse atau lebih kecil daripada kuda. Then conversation number 4 kita lanjutkan pada nomor 4. I think a mountain and a hill are just the same, right? Saya pikir sebuah gunung dan sebuah bukit itu adalah hampir sama atau hampir mirip. No, look. Kemudian temannya bilang, tidak, lihatlah. That one on the left is a mountain. Di sebelah kiri, salah satu di sebelah kiri, nah gambar di situ yang di sebelah kiri adalah gunung. And on the right is a hill, dan di sebelah kanan adalah bukit. The mountain is higher than the hill. Gunung lebih tinggi daripada bukit. And the hill is lower than the mountain. Dan bukitnya itu adalah lebih rendah daripada gunung. Jadi pada conversation keempat ini di situ ada dua perbandingan, yaitu yang pertama adalah mountain, gunung yang ada di sebelah kiri, dan a hill atau sebuah bukit di sebelah kanan. Gunungnya di situ adalah higher, lebih tinggi than the hill daripada bukit. Sedangkan bukitnya adalah is lower than the mountain, lebih rendah daripada gunung. Next, on the picture number 5, kita lanjutkan pada gambar nomor 5. On my left hand, I have cotton. Pada tangan sebelah kiri saya mempunyai cotton atau kapas. On my right, and I have stone. Dan tangan di sebelah kanan saya mempunyai stone, batu. Maka di sini, they have the same size. Dia menyebut mereka itu punya ukuran yang sama. I can feel that the cotton is much lighter than stone. Saya merasa bahwasanya kapas ini adalah lebih bercahaya daripada stone. Jadi di sini dari gambar kelima di sini ada dua perbandingan. Yang pertama adalah cotton. Cotton itu adalah kapas. Yang kedua adalah stone, batu. Kapasnya itu dia menyebut bahwasanya kapas itu is much lighter. Jadi lebih bercahaya daripada batu. Jadi kapas itu lebih bercahaya, lebih jelas, lebih terang daripada batu. Next, on picture number 6, kita lanjutkan pada gambar nomor 6. Di situ ada seorang laki-laki yang menyampaikan dua gambar ya. Dia bertanya kepada teman-temannya, "Don't you think that there is something wrong with the picture?" Dia bertanya seperti itu. "Tidakkah kamu mengira ada yang salah dengan gambar itu?" Kemudian dia bilang juga, "The helicopter is flying higher than the plane." Helikopter itu terbang lebih tinggi daripada pesawat.
Maka dalam gambar ke-6 ini kita tahu di situ ada dua perbandingan, yaitu yang pertama adalah helikopter, kemudian yang kedua adalah plane atau pesawat. Helikopternya is flying higher. Jadi untuk helikopternya itu terbangnya lebih tinggi daripada pesawat. Next on page 122 kita lanjutkan halaman 122. Di situ ada observing and asking questions, mengamati dan mengajukan pertanyaan. Di situ ada beberapa lagi perintahnya. We will play the roles of the speaker. Kita akan memainkan peran sebagai pembicara. Here are what we will do. Di sini ada beberapa yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will listen and repeat the statement after the teacher one by one. Yang pertama, kita akan mendengarkan dan juga akan mengulangi pernyataan dari guru satu persatu. Second, in the group we will play the roles of the speaker. Kita akan memainkan peran sebagai pembicara. Third, we will correct each other mistakes. Yang ketiga, kita akan mengoreksi, kita akan memperbaiki tiap-tiap kesalahan kita. Dan jangan lupa di situ ada tertulis, we will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Jangan lupa untuk mengatakan kalimat tersebut dengan suara lantang, jelas, dan juga benar. Nah, sekarang kita lihat pada halaman 122. Di situ ada dua picture, dua gambar. Yang pertama adalah cowok atau laki-laki di situ. Kemudian yang kedua adalah cewek. Kita menuju pada gambar yang pertama yang cowok dulu. Nah, dia bilang, I am younger than Hasan. Saya lebih muda daripada Hasan. Dia bilang seperti itu. And Hasan is older than me. Dan Hasan itu lebih tua daripada aku, daripada saya. I am 12 years old. Saya berumur 12 tahun. Hasan, my brother, is 15 years old. Hasan, saudara laki-lakiku, usianya adalah 15 tahun. Hasan is my older brother. Hasan adalah saudara laki-laki lebih tua daripada aku. Maka di situ kita tahu, di situ ada dua perbandingan. Yang pertama adalah Hasan, kemudian yang kedua adalah dia sendiri. Dia menyebut bahwasanya dia sendiri adalah lebih muda daripada Hasan. Maka di situ dia menyampaikan, I am younger than Hasan. Saya lebih muda daripada Hasan. Kemudian Hasan, karena di situ adalah dia sebagai kakak lebih tua, maka Hasan is my older brother. Hasan adalah saudara lebih tua daripada aku, atau saudara tuaku, kakak tuaku. Kita lihat pada picture number 2, pada gambar yang kedua. My ruler is shorter than Dina's. Penggarisku lebih pendek daripada penggarisnya Dina. Dina is longer than mine. Miliknya Dina itu adalah lebih panjang daripada milikku. Dina's is 50 cm long. Miliknya Dina itu adalah 50 cm panjangnya. And mine, dan milikku, is only 30 cm long. Dan milikku itu adalah 30 cm panjangnya. Maka di situ ada dua perbandingan, yaitu perbandingan antara penggaris miliknya dia aku gambar di situ, sama penggaris miliknya Dina. Penggaris miliknya Dina itu adalah longer, jadi lebih panjang. Sedangkan miliknya dia adalah is shorter, lebih pendek. Next, we will continue on page 123. Kita lanjutkan halaman 123. Di situ ada 4 gambar, yaitu gambar nomor 3, 4, 5, dan 6. Kita menuju pada picture number 3. The old cart is still faster than the horse cart. Mobil tuaku masih lebih cepat daripada kereta kuda. The cart is slower than the car. Kereta kuda lebih pelan daripada mobil. The car can run 80 km an hour. Jadi untuk mobilku itu larinya 80 km per jam. And the horse cart can run only 20 km an hour. Dan kereta kuda dapat berlari hanya 20 km per jam. Jadi pada gambar ketiga ini kita tahu di situ ada dua perbandingan. Yang pertama adalah old cart, sama yang kedua adalah horse cart. Untuk old cart itu adalah faster than the horse cart. Jadi untuk mobil tuanya miliknya dia itu lebih cepat daripada kereta kuda. And the horse cart is slower than the
car. Dan untuk kereta kudanya itu adalah lebih pelan daripada mobil. Next, number 4. Kita lanjutkan pada gambar nomor 4. Surti is taller than her older sister Wuni. Surti lebih tinggi daripada saudara tuanya Wuni atau kakaknya Wuni. Surti is 148 cm tall. Surti itu tingginya adalah 148 cm. And Wuni is 145 cm tall. Dan Wuni tingginya adalah 145 cm. So, the older sister is shorter than the younger sister. Jadi, kakak tuanya lebih pendek daripada adik mudanya. Maka di situ kita tahu bahwasanya ada dua perbandingan, yaitu Surti sama Wuni. Surti is taller than Wuni. Surti itu lebih tinggi daripada Wuni. Sedangkan Wuni is shorter than Surti. Untuk Wuninya itu adalah lebih pendek daripada Surti. Next, on picture number 5. The wooden desk is smaller and it is 8 kilograms. Jadi di situ dia menyebut bahwasanya meja kayunya itu adalah lebih kecil dan beratnya 8 kg. The plastic desk is bigger but is only 4 kilograms. Meja plastiknya itu adalah lebih besar tetapi beratnya hanya 4 kg. So the wooden desk is smaller. Jadi meja kayu itu adalah lebih kecil, but it is heavier, tetapi ini lebih berat. And the plastic desk is bigger. Dan meja plastik itu adalah lebih besar, but it is lighter, tetapi meja plastiknya itu adalah lebih bersinar atau lebih bercahaya. Jadi di sini ada dua perbandingan. Yang pertama adalah wooden desk atau meja kayu, yang kedua adalah plastic desk atau meja plastik. Untuk wooden desk, meja kayunya itu adalah smaller, lebih kecil, tetapi heavier, lebih berat. Sedangkan plastic desk itu adalah bigger, lebih besar, tetapi lighter, lebih bercahaya atau lebih bersinar. Next, on picture number 6, pada gambar ke-6, di situ I can lift the bench. Saya dapat mengangkat bangku. Dia bilang seperti itu. Elang cannot lift the stool. Elang tidak bisa mengangkat bangku. Bench sama stool sama ya, bangku. I am stronger than elang. Saya lebih kuat daripada elang. Elang is weaker than me. Elang adalah lebih lemah daripada aku. Maka dalam gambar ke-6 ini kita tahu ada dua perbandingan. Yang pertama adalah dia sendiri, yang kedua adalah elang. Dia bilang kalau dia sendiri itu adalah stronger, lebih kuat. Buktinya apa? Dia bisa mengangkat bangku. Sedangkan elang itu adalah weaker, lebih lemah daripada dia karena dia tidak bisa mengangkat bangku. Kalau tadi kita sudah mengetahui beberapa conversation, kita menuju pada halaman 124. Di situ ada collecting information atau mengumpulkan informasi. Ada beberapa instruksi, kita lihat bersama-sama. Yang pertama, we will be drilled by our teacher to say the adjective in 3 different forms. Kita akan drill dari guru kita untuk mengatakan bahwasanya kata sifat itu ada 3 bentuk yang berbeda. We will start with the verbs we have used in the conversation. Kita akan memulai dengan beberapa kata kerja yang kita punya di dalam conversation tersebut. Here are what we will do. Di sini ada beberapa yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will do a written task in our group. Kita akan melakukan tes secara tertulis di grup kita. We will copy the table with the adjective in the 3 forms to our notebooks. Kita akan menyalin tabel ini di dalam notebook kita, yaitu kata sifat yang terdiri dari 3 bentuk tadi. We will handwrite the work. Kita akan menulis secara tertulis atau tulisan tangan kerjaan kita. While writing, we will say the word. Sambil menulis, kita akan mengatakan kata-kata tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, we will be drilled by our teacher to say the adjective in the 3 forms orally. Kita akan didrill oleh guru kita untuk mengatakan kata sifat tersebut di dalam 3 bentuk secara oral.
We must not see the table. Kita tidak boleh melihat dalam tabel tersebut. Our teacher will say the basic form. Guru kita akan mengatakan bentuk yang dasar. And we will say the other two forms. Dan kita akan mengatakan dua bentuk yang lainnya. We'll do it very fast. Kita akan melakukan ini dengan sangat cepat. Kemudian di bawahnya, we will use a dictionary. Kita akan menggunakan sebuah kamus. We will spell the word and use the punctuation mark correctly. Kita akan mengatakan kata-kata tersebut dan juga tanda baca dengan benar. We will also say each word loudly. Kita juga akan mengatakan tiap-tiap kata itu dengan suara jelas, lantang, dan juga benar. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Jika ada masalah, kita bisa bertanya kepada guru kita. Jadi seperti itu. Jadi menyalin tiga bentuk dari kata sifat tersebut. Kemudian kalian menyalinnya di dalam notebook tersebut sambil menyalin mengucapkan kata-kata dengan suara yang lantang benar. Kalau ada kesalahan atau apapun ada permasalahan, kalian bisa menanyakan kepada guru. Itu instruksinya halaman 124. Nah, sekarang pada halaman 125 di sini ada collecting information atau mengumpulkan informasi. Nah, contohnya kayak ini ya. Di sini kan ada 3 tabel. Yang pertama adjektif atau kata sifat yang dasar. Kemudian yang kedua ada penambahan er. Er di sini digunakan untuk menunjukkan kata benda lebih. Jadi di situ ada contoh smaller, artinya lebih kecil. Sedangkan kolom yang ketiga itu ada est. Est di sini menunjukkan paling. Di situ ada the smallest, artinya paling kecil. Kita lihat nomor 1. Ada kata small artinya kecil. Kemudian untuk perbandingan er lebih, di situ ada smaller, lebih kecil. Kemudian di sampingnya lagi ada the smallest atau paling kecil. Jadi nanti kita akan mempelajari ya dalam 3 bentuk tersebut ada yang namanya bentuknya itu adalah bentuk positif atau bentuknya masih sama atau serupa. Kemudian ada komparatif lebih, kemudian ada superlatif atau paling. Komparatif itu yang smaller ini lebih. Nanti di situ ada penggunaan er. Sedangkan untuk superlatif paling penggunaannya adalah est. Sekarang kita menuju pada contoh yang kedua, itu adalah strong. Kemudian untuk er-nya adalah stronger, est-nya adalah strongest. Number 3, big artinya besar. Untuk er-nya adalah bigger, lebih besar, the biggest, paling besar. Kemudian number 4, weak, untuk er atau lebihnya adalah weaker, sedangkan est-nya adalah weakest. Number 5, tall artinya tinggi, taller, lebih tinggi, tallest, paling tinggi. Number 6, short artinya pendek, shorter, lebih pendek, shortest, paling pendek. Kemudian thin, kurus, thinner, lebih kurus, thinnest, paling kurus. Higher, lebih tinggi, highest, paling tinggi. Low, rendah, lower, lebih rendah, lowest, paling rendah. Heavy, berat, heavier, lebih berat, heaviest, paling berat. Light, bersinar bercahaya, lighter, lebih bercahaya, lightest, paling bercahaya. Kemudian nomor 12, young, muda, younger, lebih muda, youngest, paling muda. Nomor 13, old, tua, older, lebih tua, oldest, paling tua. Kemudian long, panjang, longer, lebih panjang, longest, paling panjang. Fast, cepat, faster, lebih cepat, fastest, paling cepat. Dan yang terakhir adalah slow, lambat, slower, lebih lambat, slowest, paling lambat. Nah, di situ tadi ada 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk positif, bentuk biasa. Yang kedua itu adalah bentuk komparatif, lebih, kemudian superlatif adalah paling. Untuk strong, untuk bentuk positif atau hal yang sama serupa, kemudian untuk komparatif, dan yang terakhir adalah superlatif. Nanti kita akan membahasnya dalam video berikutnya. Next, on page 126 kita lanjutkan pada halaman 126, halaman terakhir dari video part 1 ini. Di situ ada reflecting atau refleksi apa aja yang sudah kita pelajari dari halaman 1 sampai halaman 25 tadi. Sekarang kita lihat di situ ya.
We will work in groups to reflect on our learning. Kita akan bekerja di dalam beberapa grup untuk merefleksikan apa yang sudah kita pelajari. We will discuss to complete the statements in the book. Kita akan berdiskusi untuk melengkapi pernyataan-pernyataan di dalam box. Sekarang kita lihat di situ ada checklist ya. Di situ ada 2 checklist. Checklist yang pertama dulu. I know that now we are learning to compare the qualities of people, animals, and things. I know, saya tahu bahwasanya sekarang now we are learning, kita sedang belajar untuk membandingkan, to compare, membandingkan the qualities of people, kualitas orang, hewan, and thing, dan benda-benda. They are, seperti apa aja perbandingan tersebut. Nah, contohnya di situ ada big, besar, small, kecil, tall, tinggi, short, pendek. Ada lagi nanti kalian bisa menambahkan dengan fast, cepat, kemudian slow, pelan. Ada lagi young, muda, old, tua. Ada lagi kalian bisa membandingkan dengan light, bercahaya, heavy, beratnya, thin, kurus, high, tinggi, dan yang lain-lainnya. Kemudian kita lihat checklist yang kedua. I also know, saya juga tahu how to compare people, animals, and things. Saya juga tahu bahwasanya bagaimana cara untuk membandingkan orang, benda, dan hewan. That is, seperti apakah itu? Yang pertama, to say lebih in bahasa Indonesia. Untuk mengatakan lebih dalam bahasa Indonesia, we add, kita akan menambahkan, kalau kalian ingin mengatakan lebih itu dengan menambahkan er. Nah, jadi di situ ada kalian kasih tambahan er. To the adjective atau untuk kata sifatnya kayak tadi ya. Contoh small dikasih tambahan er menjadi smaller yang mempunyai arti lebih kecil. Kemudian yang B, for daripada, we use the word, untuk kata daripada kita menggunakan kata than, T-H-A-N, than, yang mempunyai arti daripada. Umpamanya tadi di situ banyak sekali kan ya untuk bacaan-bacaannya tadi. Kalian bisa menyantumkan seperti ini. Surti is taller than her older sister. Surti lebih tinggi daripada saudara tuanya. Jadi di situ ada 2 hal yang bisa kalian pelajari dari halaman 119 sampai halaman 125. Yang pertama adalah kalian untuk membandingkan orang, kualitas orang bisa mengatakan kata sifat seperti big, besar, small, kecil, tall, tinggi, short, pendek. Ada lagi yang slow, pelan, kemudian fast, cepat, heavy, berat, dan yang lainnya. Yang kedua, untuk mengatakan lebih dalam bahasa Indonesia, membandingkan antara lebih, benda satu dengan benda yang lainnya, dengan menambahkan er, contohnya taller, lebih tinggi. Kemudian untuk mengatakan daripada, kalian menggunakan than, T-H-A-N, yang punya arti daripada. Jadi contohnya di situ ada. Contoh yang bisa kalian ambil, Surti is taller than her older sister Wuni. Surti lebih tinggi daripada kakaknya Wuni. Nah, itu tadi video saya on chapter 9 entitled Bigger is not always better yang sudah saya bahas dari halaman 119 sampai halaman 125. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. Bye-bye.